Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawan dengan saya EKH yang melanjutkan pembelajaran tentang dasar-dasar TOEFL dan TBI STAN. Sebelum saya menyampaikan materi, terlebih dahulu saya menyampaikan salam hormat saya kepada para Bapak Ibu guru dan kepada para pengajar dimanapun Anda berada. Semoga juga kepada kawan-kawan yang selalu mengikuti channel YouTube saya, semoga selalu diberi kemudahan. Kawan-kawan, sebelum saya menyampaikan materi, saya terlebih dahulu ingin mengatakan bahwa ketika kita ingin mendapatkan sesuatu tetapi kita tidak mau melakukan sendiri, berarti kita harus menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Saya ulangi lagi, ketika kita menginginkan sesuatu tetapi kita tidak ingin melakukannya sendiri, berarti kita menyuruh seseorang melakukan sesuatu itu. Atau bisa dibalik, kita menyuruh sesuatu itu diperlakukan. Nah, terkait dengan materi ini, terkait dengan kalimat yang mana kita ingin menyuruh orang lain atau ketika kita ingin menyuruh sesuatu itu dilakukan oleh orang lain, maka kawan-kawan harus menguasai sebuah bab yang namanya adalah bab kausatif. Nah, ini bab yang sangat penting dan bab yang sangat menarik untuk dipelajari, karena ini sudah juga menjadi langganan baik di soal-soal kaitannya dengan tes TOEFL, apalagi juga dengan TBI STAN. Mari kita simak penjelasan berikut. Kawan-kawan, yang namanya kausatif itu artinya menyuruh. Kata kerja yang hadir nanti itu diterjemahkan menyuruh bila kata kerja tersebut masuk dalam rumus kausatif. Nah, dalam hal ini kausatif itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu kausatif yang pertama dan kausatif yang kedua. Kenapa ini kok dikelompokkan menjadi dua? Karena ada sedikit perbedaan dalam pola kata kerja yang mengikutinya nanti. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk yang kausatif pertama, kawan-kawan, langkah pertama, pahami terlebih dahulu ciri kata kerja dan artinya. Dalam kausatif yang pertama, kata kerjanya ada tiga, yaitu ada kata let, make, have, yang mana ini nanti artinya adalah menyuruh. Ya, jadi ada kata let, make, have. Biar kawan-kawan tidak lupa, maka di sini sudah saya siapkan singkatan yang mana harapannya adalah mudah diingat. Let, make, have, saya singkat nanti penulisannya adalah menjadi lemah. Yang warna biru itu bisa dibaca lemah. Gitu ya kawan-kawan, jangan lupa sudah saya siapkan di situ singkatannya. Langkah yang kedua, kawan-kawan, pahami rumus. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Di sini nanti lemah menempati posisi predikat. Ya. Setelah itu diikuti oleh objek. Objeknya terbagi menjadi dua.
objek aktif dan objek pasif. Nah, tolong kawan-kawan perhatikan, kalau ada pola kalimat yang seperti ini saja, ini belum bisa diterjemahkan menyuruh. Warna biru, lemah, let, make, have, belum bisa dimaknai menyuruh, tetapi masih menurut kamus maknanya, yaitu let itu membiarkan, make membuat, have mempunyai. Kalau rumus ini berhenti di objek, entah itu objek aktif, entah itu objek pasif, berarti artinya masih sesuai kamus, belum menyuruh. Tetapi setelah ada objek aktif, nanti diikuti oleh verb 1, atau setelah objek pasif diikuti oleh verb 3, baru kata kerja lemah itu nanti diterjemahkan menyuruh. Jadi kesimpulannya, lemah dimaknai menyuruh kalau di belakang objek ada kata kerja. Entah itu kata kerjanya adalah verb 1 atau verb 3, tergantung objeknya, entah itu aktif, entah itu pasif. Kalau objeknya aktif harus diikuti verb 1, dalam kurung di situ penerjemahannya nanti adalah me atau ber. Tetapi kalau nanti objeknya adalah objek pasif, maka verb 3-nya diterjemahkan di atau diterjemahkan ter. Oke kawan-kawan, seperti itu ya. Oleh karena itu, makna lemah tidak lagi sesuai kamus, karena sudah diterjemahkan nanti menyuruh, maka ini saya hilangkan. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, maknanya lemah itu adalah menyuruh karena sudah ada kata kerja yang warna biru tersebut. Ini adalah rumus kausatif yang pertama. Nah, untuk rumus yang kedua kawan-kawan, kausatif yang kedua sama langkahnya, yaitu pahami ciri kata kerja dan artinya. Apa kata kerja yang nanti hadir di kausatif kedua? Kata kerja tersebut adalah tell, get, ask. Tell, get, ask itu juga nanti maknanya adalah menyuruh. Nah, ada dua kelompok kawan-kawan. Harap hati-hati, nanti Anda perlu memberi perhatian. Predikatnya itu berupa lemah atau berupa tegas. Nah, ini ya sudah saya singkat tegas. Oke, untuk langkah berikutnya, pahami rumus. Sekali lagi, pemahamannya sama dengan yang kausatif pertama. Kalau nanti ada tell, get, ask, diikuti objeknya adalah objek aktif atau objek pasif, maka sekali lagi kata tegas masih diterjemahkan sesuai kamus, yaitu tell memberitahu, get mendapatkan, ask meminta. Akan tetapi kalau setelah objek aktifnya ada kata kerja, yaitu to verb 1, atau setelah objek pasifnya ada kata kerja, yaitu verb 3, maka tegas tell, get, ask predikat tersebut harus diterjemahkan menyuruh. Jadi memahaminya sama dengan yang kausatif pertama, sehingga kata tulisan sesuai makna kamus saya hilangkan. Nah, sekarang adalah semuanya bermakna menyuruh. Oke, kawan-kawan, seperti itu ya. Nah, dari dua rumus ini ada sedikit perbedaan. Disitulah letak ujiannya nanti. Hati-hati. Ketika nanti kawan-kawan menemui soal kausatif, penting sekali memperhatikan predikatnya. Nah, predikatnya lemah atau predikatnya tegas. Ya.
Bila nanti predikatnya lemah, itu pasti diikuti verb 1 yang ada tulisan warna merah dengan catatan objeknya aktif. Juga demikian, Anda perhatikan lingkaran warna biru ini. Hati-hati. Anda harus menggunakan to verb 1 kalau predikatnya tegas dan objeknya aktif. Sangat mudah membedakan dua rumus ini. Sedikit saja perbedaan untuk kausatif yang pertama dan kausatif yang kedua, hanya di wilayah lingkaran itu. Paham ya? Mudah sekali. Nah, agar kawan-kawan tidak lupa, saya mencoba memberi cara mengingat. Cara mengingatnya bagaimana, Pak? Cara mengingatnya begini. Anda perhatikan lingkaran warna merah. Ada berapa kata dalam lingkaran merah itu? Ada 1 kan? Yaitu hanya verb 1. Semisal go. Berarti kan nggak pakai to, go. Berarti saya anggap itu 1 kata. Cara mengingatnya, kalau 1 itu berarti Anda sendirian. Ya, 1 kata itu berarti sendiri. Kalau Anda sendiri, Anda akan lemah. Nah, seperti itu. Berarti kalau ada lemah, itu harus diikuti verb 1 tanpa to. Sekali lagi, ketika Anda sendirian, itu karena sehingga Anda lemah. Sekarang pindah ke rumus yang sebelah kanan. Anda perhatikan lingkaran biru. Dalam lingkaran biru ada berapa kata? Ada 2 kata, yaitu to verb 1 atau semisal to go. Berarti itu ada 2 kata. Kalau Anda berdua, Anda akan tegas. Nah, seperti itu. Oh, begitu ya cara mengingatnya. Iya, betul sekali. Berarti saya ulangi lagi, kalau Anda sendirian, Anda akan lemah. Kalau Anda berdua, Anda tegas. Baik kawan-kawan, itu cara mengingat yang saya tawarkan kepada Anda. Mohon maaf bagi kawan-kawan yang kurang berkenan, kok seperti itu sih cara mengingatnya. Ya nggak apa-apa, ini hanya untuk mengingat biar tidak lupa. Karena di soal nanti jawabannya selalu ada verb 1 to verb 1, verb 1 to verb 1. Mana yang dipakai? Berarti Anda harus pamit kepada 2 hal. Pamitlah kepada lemah atau tegas, dan objeknya harus aktif, bukan objek pasif. Ini hanya berlaku bila objeknya aktif. Yang namanya aktif itu kan melakukan, seperti kurung di bawah lingkaran itu. Oke, kita buat contohnya. Our teacher made us do the exercise. Anda perhatikan di situ ada kata made, itu adalah bagian dari lemah. Us itu adalah objek aktif karena melakukan. Guru kami menyuruh kami melakukan. Anda harus pakai do tanpa to, karena kata kerjanya yang dipakai adalah 1 dari kata lemah. Maka lingkaran warna merah ini yang harus Anda perhatikan, harus pakai verb 1. Mudah ya. Nah, as di sini kan objeknya objek aktif berupa manusia. Tetapi tolong diperhatikan, objek aktif tidak selalu berupa manusia. Objek aktif ada juga yang berupa benda, tetapi dia nanti adalah aktif. Kapan atau kenapa Pak kok disebut aktif? Kan dia benda. Betul, karena benda itu memiliki sifat aktifnya manusia. Berarti dia disebut sebagai objek aktif meskipun benda. Contoh, nah ini, I had the post office send my letter. Saya menyuruh kantor pos mengirim
maka send di situ harus ditulisnya tanpa to. Dan send ditulisnya nggak boleh pakai verb 3. Jangan mentang-mentang di situ ada post office yaitu benda, terus Anda beri verb 3. Salah. Karena post office itu punya sifat aktifnya manusia, yaitu mengirim. Nah, di situ kawan-kawan. Di situ tidak pakai to karena head-nya adalah bagian dari lemah. Sekarang perhatikan contoh yang kanan, yang tegas. Anda perhatikan kata told. Itu aslinya dari kata tell kalau verb 1. Tidak apa-apa meskipun ini verb 2. Meskipun itu verb 3, meskipun itu verb ing, yang penting menyuruh. Oke, our teacher told us. Anda harus pakai to do. To do, to verb 1 gara-gara apa, Pak? Gara-gara Anda menggunakan tegas. Maka Anda harus menggunakan to verb 1. Dan jangan sampai lupa objeknya yaitu us itu kan aktif. Maka Anda harus menggunakan to verb 1. Gitu ya. Sama dengan yang sebelah kiri tadi, objek aktif tidak selalu berupa manusia, tetapi juga bisa berupa benda. Ya seperti tadi kantor pos. Cuma di sini saya ganti menggunakan kata as karena bagian dari kata tegas dan diikuti objek aktif, maka harus pakai to send. Nah, ini bedanya teman-teman. Tolong Anda bandingkan, oh yang sebelah kiri nggak pakai to gara-gara ada kata lemah. Yang sebelah kanan harus pakai to gara-gara pakai tegas. Dan objek kedua-duanya adalah aktif. Begitu kawan-kawan. Nah, sekarang geser ke yang objek pasif. Anda perhatikan yang rumus kiri, ada lingkaran ini. Nah, lingkaran warna kuning. Kapan Pak saya harus menggunakan verb 3? Ya kalau ada objek pasif. Objek pasif di situ harus diikuti verb 3, artinya di dan ter. Enaknya kalau objek pasif, baik itu lemah maupun tegas, sama-sama menggunakan verb 3 kawan-kawan. Logikanya soal nanti banyak yang menggunakan objek aktif. Kalau objek pasif kan jawabannya selalu verb 3. Maka si pembuat soal nanti dalam ujian kecenderungannya menggunakan objek aktif. Apakah Anda nanti menggunakan to verb 1? Apakah Anda nanti menggunakan verb 1? Itu semuanya tergantung predikatnya, yaitu lemah atau tegas. Gitu ya. Kembali ke objek pasif. Kita ambil sebuah contoh. My grandmother had the baby fed. Di situ ada kata lemah, tetapi diikuti fed, yaitu verb 3. Lupa kok bukan pakai verb 1, kan itu baby. Betul, itu manusia, tetapi dia menjadi pasif. Karena baby tidak bisa makan, tidak bisa menyuapi, tetapi babynya disuapi. Nenek saya menyuruh baby itu disuapi. Meskipun dia orang, tetapi dia tidak, atau dia sedang kehilangan sifat aktifnya, maka dia disebut pasif. Begitu kawan-kawan. Maka Anda harus fokus di fed, yaitu verb 3. Meskipun dia orang, tapi dia dianggap pasif karena dia sedang kehilangan sifat aktifnya. Berarti dia pasif. Begitu ya. Contoh satu lagi, di sini ada our teacher made the exercise, dan guru kami menyuruh latihan itu dikerjakan. Sudah jelas sekali ini. Maka jawabannya harus pakai dan. Sebagaimana contoh yang di rumus kausatif yang pertama, di kausatif yang kedua juga sama. Jadi enaknya kalau ketemu objek pasif, jawabannya selalu
verb 3 meskipun predikatnya menggunakan lemah atau menggunakan tegas. Begitu kawan-kawan ya. Mari kita kerjakan latihan berikut. Latihan soal. Nah, pernah muncul TBI STAN 2009, muncul soal seperti ini. Ya, mudah sekali caranya. Anda perhatikan cara jitunya. Ya, cara jitunya adalah subjek lemah diikuti objek aktif plus verb 1. Nanti rumusnya seperti itu. Anda perhatikan, yaitu ada kata made, itu bagian dari kata lemah. Objeknya adalah Andi. Di sini adalah objek aktif, maka harus diikuti verb 1. Sehingga jawaban ini salah. Saya ulang lagi. Sehingga jawaban B yaitu took itu verb 2 salah. Jawaban C berikutnya salah karena itu verb 3. Maka saya hilangkan. Nah, yang bertanding di soal ini antara jawaban A sama jawaban D. Yang mana ya Pak? Yang benar? Yang mana yang salah? Yang salah adalah yang A. Dalam kausatif seperti ini, verb 1-nya tidak boleh dikasih huruf S. Loh, kenapa Pak? Kan ada Andi. Betul. Kata kerja verb 1 boleh ditambah S atau ES bila Andinya sebagai subjek. Tetapi kalau di soal ini yang menjadi subjek kan Susi dan Andi di sini adalah sebagai objek, tidak berlaku hukum A. Maka jawaban A salah. Nah, gitu ya. Oke, jawabannya yang D. Mudah sekali TBI STAN 2009 ini. Begitu juga untuk TBI STAN tahun berikutnya. Untuk soal yang kedua kawan-kawan, Anda perhatikan di sini ada kata made, lemah. Objeknya aktif, bellboy. Maka logikanya harus jawabannya verb 1. Kalau verb 1 berarti jawaban A salah dong, karena ada to. Nggak boleh karena lemah. Kalau lemah itu sendirian, nggak boleh pakai to. Kalau to ikut berarti kan berdua, to sama bring. Jawaban A salah. Ya, nanti seperti itu. Jawaban A salah. B adalah verb 2. Maaf, B adalah verb 3. Salah juga. Nah, hukumnya sama dengan soal yang atas. Nggak boleh pakai S karena bellboy di sini sebagai objek, bukan sebagai subjek. Maka 2010 jawabannya adalah yang C. D salah. Saya hilangkan. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Mudah sekali. Berikutnya 2011. Anda perhatikan. Ini lemah atau tegas? Seperti soal seperti ini kawan-kawan, perhatikan sebelum titik-titik. Anda cari predikatnya lemah atau tegas. Oh, di sini ada lemah. Ya, cara jitunya. Oh, di sini ada kata lemah. Maka let ini Anda perhatikan ciri dari lemah. Diikuti them. Them ini adalah objek. Pak, them itu kan bisa objek aktif, bisa objek pasif. Karena them bisa mewakili benda, bisa mewakili orang. Oke, Anda perhatikan yang dibahas di sini kan their parents. Ya. Oke. Their parents yang di them di sini adalah many kids. Ya. Banyak anak kecil menolak untuk makan makanan yang sehat karena orang tuanya selalu menyuruh mereka. Nah, mereka di sini adalah many kids. Many kids di situ orang. Berarti aktif them-nya di sini. Kalau aktif, maka jelas jawabannya nanti adalah verb 1. Sehingga B salah. Sehingga juga C salah. Sehingga D juga salah. Maka jawabannya adalah yang A. Begitu kawan-kawan cara mengerjakan. Anda cukup memperhatikan, oh di situ ada kata lemah, oh di situ diikuti objek. Oke, next. Soal berikut 2013. Anda perhatikan cara jitunya gimana, Pak? Cara jitunya tetap diingat. Lihat titik-titik
maaf, mata Anda geser ke kiri. Oh, ada predikat tegas. Berarti sampean memanggil rumus yang ini. God adalah tegas, the students adalah objek aktif, maka harus diikuti to verb 1. Jelas jawaban B, C, D salah. Sehingga saya hilangkan. Ya, maka di situ harus pakai to verb 1. Oke, maka jawaban B, C, D salah ya. B salah, C salah, D salah. Sama 2017. Anda perhatikan, maaf, mata Anda ditaruh di titik-titik, geser ke kiri. Oh, ternyata saya ketemu tegas. Diikuti history nih, ini adalah orang. Informasi kawan-kawan, kalau belakangnya huruf nya 2 berarti itu yang di. Ya, orang yang dilatih, berarti kan aktif. Pelatih itu menyuruh peserta pelatihan. Nah, kan gitu. Karena ini tegas dan karena ini objeknya aktif, maka harus pakai to verb 1. Maka jawaban yang A salah, jawaban yang B salah, jawaban yang C salah. Sehingga jawabannya adalah yang D. Mudah sekali kawan-kawan ya. Maka kawan-kawan, ini nanti cara-cara seperti ini semoga membantu dalam hal mengerjakan soal. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi video kami di cara-cara jitu bab yang lainnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.